نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi bahkan sampai sekarang masih berikan nikmat yang sangat banyak. Entah itu nikmat harta, entah itu nikmat sehat badan, tapi yang paling penting Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita semua sekarang mampu untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Ini adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk jadi umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui, yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit menyampaikan tentang pentingnya memuliakan saudara muslim. Jadi pentingnya memuliakan saudara muslim ini termasuk salah satu sifat para sahabat radhiyallahu anhu. Zaman dahulu Rasulullah SAW mengajarkan sifat ini kepada para sahabat. Jadi memuliakan saudara muslim ini sangat penting. Karena apa? Karena sesungguhnya kita semua ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh mukmin adalah saudara. Layaknya seorang saudara ini kalau jauh ya saling mendoakan, kalau dekat ya saling silaturahmi. Nah, tujuannya apa? Kok saking pentingnya memuliakan saudara muslim ini tujuannya apa? Yaitu untuk menunaikan hak-hak saudara muslim kita tanpa menuntut hak kita tertunaikan oleh saudara muslim kita. Jadi kita lebih mementingkan, lebih mendahulukan hak-hak saudara muslim kita, hak duniawi, hak agama dan lain sebagainya. Kita pentingkan dulu hak saudara muslim kita. Tapi kita tidak usah mengharap hak kita tertunaikan oleh mereka. Intinya kita lebih memuliakan saudara muslim kita lebih mengutamakan saudara kita. Nah, keuntungan yang akan didapat ini apa kalau kita lebih mengutamakan saudara muslim kita? Keuntungannya apa? Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali keuntungan yang akan didapat. Yang pertama, dapat semoga wajhi akhirat saudara, senyum dan saudara adalah sedekah. Ini sudah termasuk memuliakan saudara muslim. Kita senyum, mari Pak, mari Bu, senyum. Saudara muslim dapat pahala. Ini utamanya. Salah satu cara untuk memuliakan saudara muslim itu dengan senyum, itu sudah termasuk memuliakan. Tegur sapa. Soalnya kalau kita tidak seperti itu nanti jadi lama-lama kita jadi asing. Kadang ada yang sama tetangganya sendiri tidak ketemu. Maka yang pentingnya ini memuliakan saudara muslim. Kemudian apa? Barang siapa orang yang membuka, yang menutup aib saudara muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Namun bagi siapa membuka aib saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat, bahkan dia akan dipermalukan di dalam keluarganya sendiri. Bisa jadi seperti itu. Maka penting Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala beri kita
sebuah alat, ya, sebuah alat untuk melihat itu mata. Berarti satu pasang, dua kanan dan kiri, tangan juga demikian, kanan dan kiri, kaki juga demikian, kanan dan kiri, telinga juga demikian, kanan dan kiri. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita ambil hikmahnya saja. Allah ciptakan kita, Allah beri mata kita dua kanan dan kiri. Mata kanan fungsinya untuk melihat kebaikan orang lain, kita gunakan seperti itu. Mata kiri untuk melihat keburukan diri kita sendiri, sehingga kita tidak sempat untuk melihat keburukan orang lain, tidak sempat. Wes itu melihat kebaikan orang lain aja. Simpulan ini kok masya Allah, simpulan ini kok masya Allah, dari rajin, dari rajin, sodako dan lain sebagainya. Nah ini. Kalau suatu saat kok kita lihat keburukan orang lain, ya wes kita gunakan mata kiri kita. Mata kiri kita gunakan untuk apa? Untuk melihat keburukan diri sendiri. Saya ini masih seperti ini, Allah saya ini masih seperti ini, masih banyak maksiatnya daripada beramalnya, masih banyak berdosanya daripada pahalanya. Dengan demikian kita akan sadar diri, introspeksi diri itu penting. Maka ketika kita berhasil melihat keburukan diri kita sendiri, ketika tidak bermaksiat, ingat Allah, ya Allah saya berburu kok masih nambah maksiat lagi. Saya sudah berdosa kok masih nambah maksiat lagi. Ini ketika kita berhasil melihat keburukan diri sendiri. Nah, untuk menerapkan pentingnya memulihkan saudara muslim ini kita perlu latihan. Ada beberapa cara yang mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, senantiasa kita membicarakan pentingnya memulihkan saudara muslim. Nah, kalau misalkan ada teman kita yang kurang sopan sama temannya, dikasih tahu kamu jangan seperti itu. Yang benar itu seperti ini. Nah, ini salah satu cara. Yang kedua, pelatihan dengan memuliakan ulama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, bergaul dan berbaur dengan orang yang berbeda-beda wataknya. Kemudian yang terakhir, pelatihan dengan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Misalkan jumpa di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu sudah cukup. Kemudian yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan, kepahaman, taufik dan hidayah untuk dengan latihan memuliakan saudara muslim kita. Nah, demikian untuk singkat dari saya. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada salahnya datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum